Gue akui salah. Jadi ketika gue udah menggunakan kata itu, di dalam situ kan ada kedukaan yang luar biasa yang dirasakan oleh seorang ibu yang menantikan anaknya. Nah, gue seharusnya tidak mengucapkan itu. Secara tidak langsung gue menyadari bahwa gue mengabaikan kedukaan yang luar biasa yang dirasakan gitu. Kita kasih solusi. Orang yang dulunya gue kenal sebagai penulis kata-kata cinta mutiara, Zari Hendrik. Halo. Sekarang masuk ke perpolitikan Indonesia. Kata Ernest Prakasa, dibayar per kata. Ernest nanya, lu tuh dibayar per huruf ya, per kata ya gitu. Lu di blok tapi ya? Di blok gitu. Sempat dia mungkin kuat untuk komentar-komentar, lama-kelamaan kayaknya capek blok gitu. Zari, aduh, Ayo, nyampe juga ya. Gue demen banget deh. Artinya secara bisnis karir, lu jual kata-kata, ya dong, jasa rangkai kata, kapitulis. Yes. Gue denger lu beberapa bulan tuh, bahkan tahun lalu kok denger kayak begini. Emang sebenarnya udah lama ya? Lama. Kapitulis mulai awal pertama munculnya bukan kapitulis ya, maksudnya gue jualan caption itu di akhir 2018 gitu. Oke lah, ini menarik caption. nih. Kita bahas, tahan dulu ya. Artinya gue mau tahu gimana cara kerjanya, gimana cara pembayarannya. Maksudnya caption ngapain pakai jasa lu ya? Kan di AI ada ya? Ya nggak, karena mungkin gini ya. Mungkin karena sebelumnya gue tuh penulis. Oke, kita bahas dari awal. Terus? Mungkin karena gue penulis dan ada rasa kepuasan tersendiri, keistimewaan tersendiri kalau misalnya ini penulis yang gue suka bikinin gue kata-kata tertentu, misalnya untuk momen-momen istimewa juga, momen ulang tahun, momen wisuda dan lain-lain dibuatin sama penulis yang gue suka. Makanya di kapitulis bukan cuma gue doang, ada beberapa penulis juga gitu. Tadinya gitu awalnya. Oke. Dan kalau soal AI ya, gue sih nggak menganggap AI sebagai pesaing ya, mungkin teman gitu. Kalau ada hal-hal yang kita nggak tahu, kita selalu tanya kan sama AI. Tapi ada hal yang tidak bisa digantikan sama robot yang namanya jiwa kan. Baru mulai malah gue ngerasa digombalin. Iya kan. Oh iya. Gitu. Bagaimana kata-kata itu bisa bernyawa, tidak hanya bernyawa tapi bersayap, dia terbang ke dalam alam pikiran manusia. Itu cuma bisa dibuat oleh jiwa. Wow, bukan hanya kecerdasan buatan. Wah. Pantesan 02 takluk. Gak gitu dong. Tapi kan lu bisa nyari dari Google ya. Jangan-jangan orang yang pakai jasa itu tuh lu cari dulu dari Google, di copy, baru lu kupas-kupas dikit, lu kasih lagi ke dia. Enak banget bisnis lu. Iya, sama juga kayak tadi lu bilang AI juga gitu kan. Tinggal AI ya. Gue juga kan kadang-kadang ya ada yang gue riset kan. Ada yang gue misalnya gitu. Tapi kalau bikin kata-kata sendiri gitu, caption nikah, Google template bro, itu ketahuan juga kalau dari Google mah. Kalau ini benar-benar kita ngerjain, contoh misalnya lu ulang tahun, ya kan. Misalnya ulang tahun ke 30 berapa lu sekarang? 35 gue 35. Semua orang misalnya yang ulang tahun ke 35 banyak kan. Tapi cerita lu cuma punya lu sendiri. Nah, itu lu yang ceritakan ke gue tumpahkan, gue tuang, gue kemas, gue otak-atik ke dalam caption yang pas gitu. Oh, cara kerjanya begitu. Gitu. Misalnya, ini bukan misalnya, kalau ini beneran ini. Gue tanggal 24 tuh kapan? 2 hari yang lalu ya? 24 3 hari yang lalu ya? Iya. Anak gue lahiran tuh. Nah, keempat, anak yang keempat. Nah, itu kan mungkin kan ada istilahnya, gue pengen kasih satu rangkaian kata-kata dari momen bersyukurnya gue, yang gue, apalagi, deskripsi gue tuh lu bisa jadiin tulisan tuh, cakep tuh. Nggak, sebenarnya gue lagi mohon sih, lu kasih gue gratis lah apalah. Nggak, soalnya di penjelasannya cakep tuh Zar. Gue menantikan, meskipun gue bersyukur terus ya. Anak pertama cowok, anak kedua cowok, anak ketiga cowok. Kapan ceweknya nih, gue doa. Dapet lah keempat. Nah itu kan gue langsung apalagi kan gue nutup dengan cewek itu. Keempat ini kan kata dokter ada dokter Wira namanya di Rumah Sakit Mitra Keluarga gitu. Bilang ke istri, udah tahan, karena sesar semua kan. Kan ngeri kan. Dibelah lagi gitu. Berarti last nih yang ini. Iya kayaknya tuh. Dan pas di last, pas banget yang lu impikan brojol dalam tanda kutip ya, masih lahir gitu. Nah itu kan ada cerita tersendiri gitu. Itu kan suatu kebahagiaan yang bisa dibilang lu mau informasikan ke teman-teman, ke kerabat, dan mungkin ke follower. Dan bukan hanya sekedar gue pamer punya anak cewek, tapi kan
di balik itu lu mau menceritakan apa sih yang bisa menggugah orang misalnya kan kayak gitu. Apa sih yang bisa menginspirasi, apa sih hal baik yang bisa orang petik dari cerita kelahiran anak perempuan untuk pertama kalinya dalam hidup lo gitu. Kan gitu. Misalnya kebutuhannya itu. Tapi paling tidak kalau informasi, oh iya, ini informasi buat teman-teman aku yang sudah baik sama aku baru lahir lo anak pertama, namanya ini, artinya ini, kan gitu-gitu kan. Kadang juga orangnya kayak gitu. Nah dari arti nama kadang-kadang satu paragraf tuh arti nama doang, misalnya gitu. Kayak gitu. Tapi ya caption yang bagus udah pasti caption yang pas sama persona si orang yang mau upload kan gitu. Gimana cara kawinin lo sama persona orang itu? Sementara kan lo nggak tahu mungkin, dan lo nggak tahu orang ini punya basis followers gimana misalnya. Makanya di dalam formulir itu ada namanya deskripsi pesanan dan brief. Nanti ada poin-poin yang kita tanyakan ke si pemesan untuk menceritakan gitu. Oh, gue masukin tuh. Masukin. Iya kan, gue ceritain. Tapi paling nggak gaya tutur udah ada dalam deskripsi kan. Gaya dia ngetik, gaya dia apa, udah ada di situ. Nah, kita mesti sesuaikan banget tuh gitu. Susah juga nulis ya berarti ya? Lumayan. Dan lu kan belakangan ini kan selama 3 bulan kan tweet-tweet lu kan ngarahnya ke situ. Nggak, maksud gue lu se-effort itu berarti dibayar berapa, Zar? Iya, gue gini ya. Gue susah juga kalau gue mengetik, menulis, merangkai kata tapi tidak dibayar kan gitu ya. Masa sih? Iya kan gitu. Tapi kalau ditanya dibayar berapa nih, konteksnya apa sih? Politik ya? Atau kopi tulis? Kita lagi ngomongin apa sih? Gue yang takut lagi, gue yang mancing, gue yang takut. Tadi gue sebagai highlight aja sih sebenarnya sih. Gue mau tahu lo, kita mulai di sini. Emang gaya dikasih solusi penonton gue pasti tahu lah. Highlight tipis-tipis, baru kita mulai dari masa hidup sampai akhirnya lo bisa ada di titik sekarang gitu. Apa yang bisa kita petik? Itu dulu ya. Gue dapat bocoran lo katanya sempat Islam. Sempat. Umur 9 tahun. Waktu kecil. Jadi nyokap gue nikah lagi sama ya pria yang baru yang jadi papa sambung gue, dan pria tersebut Muslim. Nyokap gue ikut. Nah gue sebagai anaknya juga ikut waktu itu gitu. Jadi gue sempat merasakan nih gitu vibesnya jadi orang Islam. Maksudnya waktu itu gue umur 9 tahun, nyokap masuk Islam gitu ya. Nyokap masuk Islam pas gue umur 8 atau 9 tahun lah gitu. Jadi ya cuman sayangnya nyokap gue pisah lagi deh sama bokap sambung gue itu. Nyokap gue pisah, ya udah selesai juga gue. Coba kalau masih lanjut tuh Islam dong. Islam gue. Gue mau disclaimer nih buat teman-teman semua ya. Apa? Nanti lu mengiranya bahwa lu berarti ngundang orang yang tadinya sempet Islam sekarang udah Kristen. Berarti lu sekarang Kristen kan? Ngapain lu promosi dari? Bukan, tar dulu nih, gue harus kasih tahu dulu nih. Ini kubu-kubu garis kanan nih. Jadi satu, muamalah tuh sama siapa aja. Gue ngundang mau orang kafir, mau orang Hindu, Buddha, Kristen, Katolik gitu kan. Artinya masing-masing. Tidak ada paksaan tuh dalam agama yang lu harus ini gitu. Kita nggak boleh. Bahkan Nabi gue mengajarkan, Nabi Muhammad SAW gitu kan, harus kita hargai. Untukmu. Lakum dinukum waliyadin itu kan. Kita nggak boleh ngolok-ngolok gitu, ngeledekin Tuhan-Tuhan mereka apa segala macam. Tapi anyway, maksud gue gini. Dari cerita tadi ada yang bisa diambil pelajaran atau Zar? Lu bilang tadi tapi sayangnya, lu kan orang tulisan nih. Asik nih gue nih, akhirnya keluar kata-kata ini. Lu harus bertanggungjawabin kata-kata lu. Ayo coba. Tapi sayangnya nyokap gue pisah lagi nih sama bokap gue. Berarti sebenarnya jiwa lu tuh udah Muslim banget ya, Zar? Bukan, ini kan gue mencoba untuk beradaptasi sama audiens solusi. Lucu lagi. Aku diserang deh, audiens gue militan deh. Salah satu caption yang pas adalah caption yang punya bahasa yang sama dengan audiensnya. Nah itu ya gue menggunakan kata tapi sayangnya. Tapi bener loh. Ada banyak hal-hal manis bro yang apa ya, yang kayak contoh waktu itu kan gue sekolah di sekolah Muslim kan, kita pindah rumah gitu. Sebelum belajar tuh ada Al-Fatihah tuh. Oh ya. Gue kayaknya masih hafal bro. Sampai sekarang nih detik ini gue masih hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Wa ghairil maghdubi alaihim walabdolin.
Amin. Ini kayaknya bakal jadi podcast Doni Sumargo part 2 nih kayaknya. Habis dari sini gue langsung doa buka puasa. Doa buka puasa Aloba Bariklana ya? Ya, jadi ya. Itu doa makan ya? Ya. Ini kalau gue panjangin nih, ini kubu-kubu tertentu rame lagi nih. Zari mah mancing-mancing sih, Zari ini mancing-mancing. Maksud gue, gue lagi mencoba. Ya. Ini memori itu kan sweet memories, bro. Sweet memories gitu. Maksud gue. Kan tadi lo, tapi sayangnya, yang gue sayangkan kan ada momen-momen gue buka puasa. Gue ini waktu masih kecil kan, disuruh puasa nih dulu bokap sambung gue tuh kan puasa, belajar puasa. Pas disuruh wudu gitu, gue minum air wudunya tuh dulu. Wah, itu momen-momen kayak gitulah gitu. Lebaran, kita perang sarung, kita ketemu keluarga kan, lebaran dikasih duit, itu gue merasakan itu gitu. Tapi ya pas mereka pisah ya gue tidak merasakan lagi itu. Gitu. Yang gue rasakan Natal gitu jadinya. Tapi tadi terlepas dari kefasihannya, oke loh untuk masih mengingat itu. Waladolin dari waladolin coba. Ada beberapa yang coba ayat akhirnya. Waladolin amin. Wah. Akhirnya mengucapkan kata amin. Iya. Memang itu kan kata semua. Ya lo masa mau lo ganti? Iyalah. Masa diganti jadi kobul? Nah itu gue kurang paham. Gue gak setuju sih itu. Gue gak setuju. Keren. Dengan istilahnya sempat muslim. Ya kalau gue sih kan doanya kan baik-baik aja. Semoga lu cepat dapat hidayah lagi. Kan boleh-boleh aja gue doain. Boleh. Kan? Banyak teman gue yang kayak gitu. Lu kurangnya satu Islam gitu. Iya. Tapi masih hafal syahadat? Tahu. Oh. Masa gue mesti nyebutin? Ya kan gue cuma nanya ya. Emang gue mau ngapain? Semua rame waktu itu gue sama Deni Sumargo tuh. Dia doi syahadat di situ. Cuma kan disangkanya gue katanya memperolok agama. Lah, orang gue cuma ya siapa yang nggak tahu, pasti tahu lah bacaan. Iya, waktu itu gue juga bahasnya waktu gue diundang di Deni Sumargo kan. Akhirnya dia klarifikasi di sini ya, terkait dengan hal masalah syahadat bukan gue memperolok, tapi yang gue maksud itu adalah ya ini sebenarnya cerita aja udah lewat juga masalahnya gitu ya. Ya terkait gue kasih tahu tentang bagaimana pemerintah kita ini adalah negeri muslim, syahadat nggak dilarang, baru gue coba, iya kan syahadat nggak dilarang, baru maksudnya syahadat itu dalam artian lu pindah agama Islam diurus KTP ada tulisan Islam, gitulah intinya. Rame ya. Ya begitulah. Nah sampai akhirnya berapa tahun waktu itu di sekolah Islam? Ya 1,5 tahun aja gitu. Negeri tapi nuansanya ya kalau misalnya sebelum masuk belajar kita Al-Fatihah dulu. Tadarusan gitu ya? Iya tadarusan dulu gitu. Sekolah negeri waktu itu. Ya. Terus cintanya akhirnya sama tulisan di umur berapa, Zar? Ya itu tadi namanya juga broken home. Ada hal-hal di dalam hidup gue tuh yang sulit untuk gue ceritakan gitu. Mungkin waktu kecil tuh gue agak-agak, sampai sekarang mungkin gue ada jiwa-jiwa introvert ya yang suka nulis. Gue tuh bisa bersosial, tapi kalau misalnya sendiri gue bisa enjoy banget gitu. Nah seringkali kalau gue melewati masa remaja gue itu gue enjoy banget kalau gue nulis. Gue salah satu cowok yang nulis buku diary dulu. Oh iya? Gue nulis buku diary. Dear Diary. Tapi tidak Dear Diary. Dear Zari kayak gitu ya. Kan cowok tapi tabu banget ya nulis-nulis begituan, Zar. Wah, gue curhat kebanyakan nulis. Gue pernah berantem sama nyokap tuh di zaman-zaman SMP. Gue tulis di tembok, nyokap baca, nyokap nangis gitu-gitu. Gue tuh tulis banget dan nulis banget. Di sisi lain di sekolah juga gue suka banget sama guru bahasa Indonesia. Cara dia mengajar, cara apa. Gue jatuh cinta sama bahasa Indonesia gitu. Oh. Ya ketemu lah gitu. Iya. Dan tadi lu sempat sebutin bahwa gue tuh introvert banget, makanya gue udah nulis. Gue mau tahu dong, emang kalau introvert tuh udah pasti kalau penulis tuh udah pasti introvert ya? Ini seru nih dipotong rame ntar nih. Gue memakai bahasa yang kebanyakan dipakai kan gitu. Kalau introvert kan rata-rata kayak sangat menikmati ruangan yang orangnya nggak terlalu banyak gitu kan, introvert gitu. Gue termasuk orang yang kayak gitu. Nah ketika gue menikmati itu, gue menuangkan dengan sesuatu yang gue suka, yaitu menulis gitu. Nggak usah didebatin introvert definisinya apa maksud gue. Iya, tapi kan lo bilang tadi seakan-akan penulis itu pasti introvert. Ya enggak ya? Enggak. Gue termasuk yang agak-agak rame gue gitu. Iya rame, Twitter lu juga rame, Twitter lo. Iya. Kan pendukung 01 kan banyak di Twitter. Pas lo ngomong, pokoknya Zari salah aja.
Nggak tahu dari sudut pandang 01 apa 03, gue nggak tahu. Ya, tapi tuh lu sendiri bilang katanya nggak suka ruangan rame. Lu tulis di Twitter kan rame. Di Twitter kan gue nulis, ada yang merespons gitu sebetulnya. Kan gue nggak terlalu juga menyimak keramaian dalam timeline gitu, orang banyak, riuh banget orang ngomongin A, B, C. Gue cuman, oh ini pikiran gue gitu. Kan gue main Twitter juga udah lama kan, udah terbiasa lah gue beradaptasi sama suasana itu gitu. Dan memang ya kalau misalnya kita mengarahkan suatu dukungan, bisa jadi ada respons yang jadinya lebih besar dari sebelumnya. Kalau misalnya kita dukung, let's say 02 nih gitu. Nah kayaknya kalau di Twitter yang notabene kandangnya lebih dikenal kandangnya teman-teman yang dukung Pak Anies dan Caimin gitu, mungkin ada respon yang tertentu gitu. Kadang-kadang gue juga suka jahil sih, memang gue akui gitu. Gitu, gue suka. Tapi menurut gue kompetisi jahil gue tuh, menurut gue ada suatu garis yang tidak gue lewati gitu. Misalnya kayak yang sampai sebegitu keterlaluannya gue menjelek-jelekan yang sampai arahnya kemana, enggak, gue nggak gitu. Tapi jahil, ada jahil-jahilnya. Misalnya contoh Pak Caimin atau Pak Anies bilang waktu itu, ya ini udah lewat ya Pilpres anyway ya. Nggak apa-apa, ini buat edukasi aja. Jadi hati-hati dengan cuitanmu kan begitu kan. Yes. Misalnya contoh Caimin bilang, Pak Anies bilang kita akan buat 40 kota setara Jakarta gitu. Nah kejahilan gue aja, 40 kota sama kayak Jakarta gitu ya? Iya kan tersebar kan. Beliau bilang ngapain IKN ya, oh berarti 40 kota ntar ini dong polusi semua gitu-gitulah. Kayak gue tuh suka gitu-gitunya, jahil-jahil aja dikit. Sari pantesan kemarin gue cek di Space rame juga Zari. Ntar dulu. Ini hari apa sih syutingnya? Selasa. Tuesday. Untung bukan hari Kamisan. Jangan, aduh, gue udah minta maaf itu soal itu, gue udah minta maaf. Lu jahil banget soalnya di situ. Itu bukan jahil, itu bener-bener. Lu akuin blunder. Blunder itu ketidak bermaksudan gue. Jadi ketika orang nanya, jujur ada sedikit sesuatu. Si penanya ini kebetulan memang suka suka nyerang gue di Twitter. Nah, pas banget ketemu di dalam satu ruangan yang kita bisa ngomong verbal gitu. Ya gue cukup menanggapi dia dengan baik ya di situ. Tapi pada saat itu dia tiba-tiba nanya begitu kan gitu. Kayaknya sih emang nunggu gue jawabnya salah sih memang. Kepleset. Iya kepleset lah gue. Gue salah memilih kata sih gitu. Tapi ketidakbermaksudan gue bukan benar-benar melihat ada suatu gerakan yang datangnya dari hati gitu ya, maksudnya. Orang jadi mengiranya gue tuh menjelek-jelekan itu, tapi sebenarnya enggak gitu. Oke. Lo keberatan nggak kalau gue coba angkat di sini? Ya pasti kan ada dua kubu ya. Yang pertama mungkin yang nggak tahu jadi tahu. Yang kedua yang tahu sempat melupakan akhirnya jadi kegores lagi. Tentang yang tadi barusan gue bahas di Space. Ini makanya gue disclaimer aja nih. Secara terbuka aja gue disclaimer. Boleh. Buat edukasi Zare. Apa ya? Tuh dia udah sepakat deh. Ya bisa diedit anyway juga sih sebenarnya gitu. Jadi kan kemarin sempat rame di Space. Di Twitter atau di X-nya itu kayak semacam clubhouse ya. Iya kayak clubhouse. Bisa ngobrol segala macam satu room gitu ya. Lalu kita tahu bersama bahwa gue nggak masuk tendensi apa-apa, tapi pure buat edukasi aja sih sebenarnya. Ada yang nggak suka sama kubu 02, ya kita tahu bersama lah ya. Gaya-gayanya kan, ya gue bilang oknum lah biar aman. Mereka ini pasti mengangkat mengenai HAM. Kemana anak saya hilang di tahun 98 dan seterusnya. Oke. Nah sementara ada yang nanya itu kan ke lu kan waktu di Space. Iya nanyanya gitu, pendapat lo soal ini gimana gitu. Kamisan gimana? Mulai ngomong apa yang gue ngomong? Lo boleh itu. Gue ngomong ya. Abis itu Zari singkat cerita kurang lebih kalau dengan gayanya dia tuh ya beginilah. Bla 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 bla. Ya gue sih begini. Tapi kan gue bukan dagang Kamisan gitu ya. Gue tidak pernah datang memang ke Kamisan. Dan gue juga tidak pernah dagang Kamisan. Itu kata-kata yang ya I know. Itu udah tahu di tahun-tahun kayak gitu. Atau mungkin di negeri ini kan, ini buat edukasi aja. Tapi gue suka sih dengan dia I know gue minta maaf, gue blunder. Itu justru malah banyak yang simpati ke lu kalau dari versi gue ya yang gue amati gitu ya. Kenapa? Karena satu, jual agama kan itu udah isunya kan sensitif banget kan di Indonesia. Dagang agama. Ya jual agama, dagang agama, mirip-mirip lah, dagang agama gitu ya. Terus sementara di sisi lain ada yang cerita bahwa 800 hari dia berjuang, seorang ayah atau seorang ibu, terus
dia berharap gitu ya di depan istana misalnya pakai payung hitam, dia meminta keadilan, memohon bahwa tahun 98 beberapa tahun yang lalu anak saya bilang sama saya pamit katanya mau ke kampus, tapi aku nggak pulang-pulang sampai tahun 2024. Saya lagi mencari dia nih, saya lagi nggak dagang tuh kan. Bukan ke dia aku ngomongnya, bukan ke korban. Nah ini lu boleh klarifikasi nggak? Gue akui salah. Jadi ketika gue udah menggunakan kata itu, di dalam situ kan ada kedukaan yang luar biasa yang dirasakan oleh seorang ibu yang menantikan anaknya sudah berapa tahun nih? Oh udah lama kan gitu. Nah gue seharusnya tidak mengucapkan itu. 2000. Secara tidak langsung gue menyadari bahwa gue mengabaikan kedukaan yang luar biasa yang dirasakan gitu. Gitu. Maka dengan gue ngomong dagang kamisan. Tapi arah tujuan gue bukan ke korban atau ke ibu korban. Ke buzzernya berarti. Satu itu gitu. Maksudnya orang-orang yang ya you know lah gitu. Orang-orang yang sengaja untuk menanti-nantikan kalimat yang bisa mereka pelintir ketika gue mengucapkan sesuatu gitu, ditunggu-tunggu gitu. Si penanyanya tersebut gitu yang terus-menerus sebenarnya nyerang gue di Twitter dan lain-lain gitu. Terus orang-orang yang sebetulnya nggak terlalu peduli tapi digunakan itu untuk menjatuhkan suatu pihak misalnya atau apa segala gitu. Gue termasuk yang pegal sebetulnya memang yang selalu menghadapi pertanyaan itu ketika gue mendukung Bapak Prabowo kan gitu, mendukung 02. Dari 2014 kan gue dukung Prabowo. Sama 2014 juga gue dulu bikin blog gue sampai tutup akun waktu itu. Blog gue dilawan pakai tulisan, disanggah, termasuk yang nyinggung HAM juga. Ya jadi bukan ke situ sebenarnya arah gue, bukan ke ibunya, bukan ke situnya gitu. Itu real. Sama kayak orang bilang dagang agama. Apakah orang yang bilang dagang agama itu menganggap agama itu dagangan? Seharusnya kan enggak, tapi dia menyindir orang yang menjual-jual yang memakai agama untuk kebutuhan yang lain gitu, bukan kebutuhan yang misalnya positif gitu. Contohnya seperti itu sebetulnya gitu. Tapi blunder gue, kesalahan gue melihat bahwa gue seperti ini empati nih gitu. Oh iya. Gue tidak menghargai kedukaan itu gitu. Tapi di sisi lain dengan gue kadang-kadang gue jujur ya secara perasaan dengan gue mendukung 02, serangan itu kan terus-menerus datang gitu. Dengan hanya mendukung saja kita dibilang tidak menghargai gitu. Nah ini balik lagi ke tadi yang kita bahas gitu. Maksud gue, gitu. Iya memang kan isunya kan mereka memang lagi nggak pakai itu sebetulnya. Ini gue dikit ya bahas ke kamisan, aksi kamisan dan lain sebagainya. Mungkin buat teman-teman udah tahu gitu ya. Atau mungkin yang belum tahu jadi tahu ya. Tiap hari Kamis ada orang meminta keadilan gitu ya, keluarganya di depan istana gitu kan. Mana keluarga kami hilang di tahun 98, katanya diculik. Gue gak mau bahas lah, diculik A, B, C, D, F, G gitu pertanggungjawaban. Tapi maksud gue, kalau menurut gue orang-orang ini, gue gak dibayar sama sekali sama mereka. Tapi gue, kalau dibilang dalam tanda kutip ada di kubu mereka tuh gini, mereka ini mau siapapun yang jadi presidennya, mereka cuma menuntut haknya kok gitu. Anak gue mana nih gitu aja sih. Makanya begitu lu kasih ke situ tuh, iya dong. Nah apalagi lu kan tendensi deklarasi juga kan bahwa lu ngarahnya kemana kan, tentang dukungan apa segala macamnya itu. Makanya pas rame, mungkin kalau istilahnya dia bisa jawab, gua nggak lagi dagang karena siapapun presidennya gue pasti akan minta hak ini. Contoh siapa nanti, Pak Anies yang jadi, tetap Anies mah dituntut. Pak urusin dong, kelarin ini dong, Anda nggak becus nih jadi presiden, gitu kan. Mana nih anak gue nih, siapa Ganjar yang jadi, sama Ganjar, mana nih anak gue, lu udah jadi nih, lu nggak bisa kerja lo, pasti gitu kan. Nah anyway gitulah intinya sensitif. Nah apa yang lo rasakan atau mungkin sisi apa, jadi deep banget obrolan kita nih. Gue nggak tahu nih viewsnya kayaknya bakal pecah banget ya kalau gue kasih judul aksi kamisan klarifikasi. Nah ini anyway begitulah ya. Tapi lu kan nulis, lu paham nulis, ahli nulis. Kira-kira dari cuitan-cuitan nih bisa bermata dua ya Zare? Apa yang lu akhirnya belajar dari sini? Ada beberapa yang memang gua kasih makna ganda memang gitu untuk kebutuhan merangkai teknik tertentu lah di dalam
kita ngepost sesuatu gitu. Ada yang kayak gitu. Okay. Ada yang memang orang gua ngomong apa ya salah gitu. Dicari aja kesalahannya gitu. Padahal maksudnya nggak gitu, jadi kayak gitu. Kayak contoh kemarin gue sempat nge-tweet, wah senangnya kita akhirnya punya nih pemimpin Indonesia dari yang punya darah Indonesia Timur gitu. Maksudnya keturunan Minahasa maksudnya. Gitu loh. Tiba-tiba nakal ya orangnya gitu loh. Nggak, itu nggak mau bermaksud. Presiden quick count kan maksudnya? Ya kan gue harus ini presiden Indonesia apa presiden quick count? Iya dengan kita kan nggak punya sejarah hasil KPU berbeda dengan quick count. Jadi gue punya visualisasi bahwa kemenangan itu sudah ada meskipun belum kelihatan secara resmi gitu loh. Nah gue nge-tweet aja gitu, wah senang gitu untuk membangun semangat kemenangan versi quick count aja gitu, kemenangan sementara ini gitu. Gitu. Wah. Di pelintirnya apa presiden yang ada darah Indonesia Timur gitu gila parah sih itu menurut gua. Wah tangannya darah ini gitu. Wah aku bilang apapun yang gua tweet asal ada celah dikit masuk mereka gitu. Berapa sih hampir 500.000 ya followers le? Hampir 500.000 berkurang terus bro semenjak kalau Twitter ya. Kenapa berkurang? Ya kan banyak yang unfollow karena gue politik mulu kan. Biasanya, oh iya lu cinta-cintaan lo udah lupa DNA-nya dia. Iya gue cinta-cintaan. Terus biasanya kalau ada bola juga gue nge-tweetnya bola gitu. Konten gue gak jauh dari kalau gak puisi, bola sama ngontenin anak-anak gue gitu. Ya kebetulan ada musim Pilpres. Ini kan agile kan maksudnya. Pilpres kan lagi hits aja gitu kan. Gue bahas juga dong gitu. Dan ya itu aja. Udah selesai tapi kan Pilpres mungkin pelan-pelan lah gue akan balik lagi ke tweet-tweet gue yang puitis gitu ya. Kembali sebagai seorang pujangga. Wih. Pujangga istana. Wah. Gue baru bener tunggangin nama. Enggak bro. Banyak itu pujangga istana itu istilah yang teman-teman yang suka nyerang gua di Twitter, di X gitu, ada seorang pujangga istana gitu. Yang nyerang itu siapa aja sih? Abdur ya? Oh enggak, kalau teman-teman Abdur sih bercanda. Waktu itu kan kalau Abdur mention gue sekali-kalinya mention tuh gara-gara nonton debat. Di debat pertama Pak Prabowo penampilannya mungkin banyak hal-hal yang emosinya kebawa gitu-gitu kan. Nah tweet gue itu yang agak sedikit bangga juga nih gue sama pembukaannya bagus gitu. Gue tweet lah bagus nih gitu. Terus si Abdur waktu itu respon, kok nonton debat yang tahun berapa sih? 2019 apa 2014 apa 2029 gitu. Nah lucu lah itu kan rame gitu. Muncullah tuh istilah-istilah yang cebokin dalam tanda kutip tuh artinya udah nggak bagus tetap dibilang bagus gitu loh kan gitu. Teman-teman pada gerahnya mungkin kayak gitu ya. Gitu. Ari Keriting juga ya. Ari Keriting ya. Ini kayaknya beneran sih Ari Keriting tuh. Enggak bercanda. Kalau Abdur menurut gue bercanda sih. Kalau Ari kayaknya ada marah-marahnya dikit sama gue kasus gue pernah posting foto kampanye ya, Bapak Prabowo di Langowan Sulawesi Utara yang rame banget dan gue ada di situ. Gue dapat foto itu dari grup relawan yang isinya ada ribuan gitu. Membernya di dalam grup itu yang sebenarnya orang juga nggak jelas siapa gitu. Foto itu di share di WhatsApp grup. Oh ya gini emang gini gitu. Di dalam hati gue tuh emang gue liatnya gini gitu. Secara pengalaman ya gitu. Iya, karena lu juga di situ juga. Di situ juga gitu. Gue post aja rame gitu. Sulut biru muda bla bla bla. Lantik Jo captionnya gitu. Lantik Jo maksudnya lantik udah gitu kan. Ya Ari adalah salah satu orang yang nge-quote postingan itu dengan bilang kenapa harus diedit? Kok editan? Emang gitu loh. Gitu. Nah, gue yang di situ agak sedikit terbawa juga kayak loh, maksud lu bilang ini editan tuh apa? Lu mau membuktikan apa? Acaranya sepi? Enggak, acaranya enggak sepi, rame. Begitupun teman-teman yang ada di Sulut di Langowan yang datang ke acara itu juga mengalami langsung. Jadi
dengan bilang editan, takutnya arahnya itu menuduh acara itu sepi gitu kan. Padahal rame banget gitu. Lah kok dia bisa ngeliat kan, Ari kan nggak mungkin tiba-tiba bilang itu editan, tapi kalau nggak ada disinyalir bahwa ini adalah kayaknya rasa-rasa editan nih. Tapi pas dicek, memang katanya ada klon-klon gitu kan gitu. Oh, gitu. Jadi di copy paste, di cloning si penontonnya. Gua nggak ngerti deh, apakah ada orang yang memang niat ngeklon atau itu video yang di capture jadinya, ngerti gak sih? Oh, oke. Jadi kayak itu video reels atau TikTok di post gitu. dulu atau langsung di shot kan dia pasti berbayang ya. Kayaknya sih gitu, atau juga gue bingung. Tapi ya gue nggak cross check aja itu. Dan gue tuh tidak mengira ada acara nih yang udah aslinya rame masih diedit tuh gimana juga gitu. Gue juga bingung gitu. Kan nggak ada di pikiran Anda, nggak di pikiran lo kayak gitu. Oh iya. Nggak ada juga di pikiran lo gitu kayak. Provokator dong. Nah di grup itu memang gue juga nggak jelas. Kadang-kadang di grup itu suka ada yang chat Ganjar all in gitu-gitu. udah kagak jelas tuh. Apa isinya? Gue sampai bilang sama yang punya grup, lo kenal lah yang punya grup lah kan gitu. Oh. Ya. Ini bro, tolong di kick nih. Ada suka ngirim gift ini apa dalam tanda kutip ya gift mesum gitu-gitu. Wah ini banyak nih. Ya gitulah ya. Kalau terbuka umum ya gitu kan, kita kan juga share ini, tolong ini. Tapi orang yang share itu juga akhirnya chat gue secara personal, Bang Zari mohon maaf, jadi rame ya di Twitter itu foto aku ambil dari Facebook katanya. Dari Facebook lagi. Udah kemana-mana tuh. Udah dari kemana-mana udah. Tapi Ari jadi chat gue apa? Kok gini cara kau gitu. Gue belum balas sih, balas apa? Lo ada ide nggak? Ngapain lu nanya gue? Gue jadi masalah ntar. Gue punya kapitulis tapi kadang-kadang gue butuh juga bantuan nih gitu orang lain. Enggak. Lu lebih jago deh di bidang itu. Isinya kapitulis apa aja bang? Ini gue bangun bareng sahabat-sahabat lama gue juga gitu. Ada Deva Mahendra itu sahabat lama gue juga. Okay. Ada juga Safti, terus beberapa teman penulis gitu. Ada Almu tadi, biasa spesialisnya Almu tadi itu spesialis tulisan-tulisan formal, puisi-puisi formal, copywriter. Ivan Lani juga ada di kita sebagai mitra kalau misalnya ada kebutuhan-kebutuhan yang itu bahasa ya gitu. Terus sisanya penulis-penulis yang gue rangkul ada Kiki Mulki gitu. Ya Kiki Mulki, terus Dindi Lestami, Suci Patia gitu-gitu. Oke. Dan dunia tulisan ini apa ya? Emang sekarang tuh masih kayak cetak ya? Gue gak tahu ya. Gue awam, makanya gue mau kritis dari sisi bisnis kali ya. Ya. Kan media kebagi menjadi 3 nih yang gue tahu kan. Kita tahu bersama lah, visual, audio, cetak, gitu, TV, radio, koran gitu ya. Kan notabene-nya kan koran ya. Dan blog, coba lo lihat. Dan apapun itulah, orang-orang aja udah malas baca caption. Kayaknya ya, gue nggak tahu. Lu bisa kritik itu juga kok. Lu bisa counter gue deh. Makanya teksnya di visual kan di feednya. Oh, ke situ. Makanya orang scroll ke kanan. Gitu. Beritanya jadi situnya gitu. Caption mah membantu aja. Oh, masih oke berarti tulisannya. Kata-kata terus, bro. Iya. Mau dijadikan film kan nantinya, mau dijadikan graphic design di baliho ya. Iya, dan buku juga sekarang ada bentuknya digital gitu. Minat baca bukannya turun kita? Nah itu dia, makanya kita jangan juga berhenti menulis berarti kan artinya gitu. Iya, maksudnya lebih baik nonton nggak sih, Sar? Sekarang buku udah ada audio, bro. Ada aplikasi yang itu. Udah ada audio gitu. Tapi kalau tulisan kan apa ya? Kalau tulisan ada sesuatu yang cita rasa tersendiri ya. Kalau kita ngomongin novel misalnya, kita punya cita rasa tersendiri ketika kita baca novel. Kita membayangkan, oh ya dia mukanya gini gitu kan gitu. Kalau novel. Tapi kalau gue kan jujur gue lebih suka yang lebih ke arahnya tuh senandika, puisi, prosa. Gue tuh lebih suka itu. Makanya gue lebih suka bikin per quote, per kalimat, menyusun itu gitu, daripada gue bikin cerita panjang gitu. Nggak terlalu ahli gue itu. Jadi gue lebih suka itu, dan masih banyak sih memang peminatnya gitu. Dan kalau gue pengen tahu nih kekuatan di dunia tulisan, ya memang akhirnya ya terserah lah mau dipakai buat apa segala macamnya. Tapi gue pengen yang tersirat lah. Esensi dari tulisan ini emang setajam apa sih, sepowerful apa sih? Ya ini kalau ditarik ke awal penciptaan. Oke. Oh iya. Iya. Zari tahu loh, ini akidah loh ini. Serius loh.
Ya kan? Makhluk yang pertama kali diciptakan itu adalah pena lah ya, bisa dibilang ya. Lewat tulisan ya. Baru akhirnya Allah gue melihat tidak ada yang lebih tua di bumi ini daripada kata-kata kan. Nggak ada kata-kata yang tertua. Ya, kalau di gue jadilah dalam banget. Jadilah bumi, jadi bumi. Kata-kata tuh. Zar, balik lagi Zar. Kata-kata. Masih inget nih keislamannya, perakidahannya nih ajib nih. Kata-katanya ditulis, ya kan? Di batu ditulis waktu itu. Lu lihat sekarang umatnya berapa banyak kan? Gitu. Jadi kata-kata. Kalau gue ngeliatnya gini, selama masih ada orang yang ulang tahun, selama masih ada orang yang melahirkan, selama masih ada orang yang lahir dan mati, selama itu juga kata-kata masih ada menurut gue. Oh, artinya tulisan ini kini bergantung pada greetings. Lah kalau udah gak ada greetings ya? Momen ya? Momen. Kalau misalnya ada momen istimewa, ada saat istimewa, ada sesuatu yang istimewa, berarti di situ juga ada kata-kata yang istimewa menurut gua. Oke, pernah nggak lo nulisin seseorang, ya klien lo atau segala macamnya gitu ya, tapi nggak kena? Ini dari ya sudut pandang gua mau kupas satu persatu ya. Iya. Kayak apaan sih gitu? Iya, seringkali biasanya terlalu puitis, kaku gitu. Gimana contohnya? Oh ini kan brief revisi kan. Aduh terlalu kaku ya gini. Atau kepanjangan ya paling gitu. Nah kita buat lagi gitu. Oh Kapi Tulis begitu ya? Ada revisinya. Batasnya 2 kali revisi gitu. Oke. Kalau udah di approve posting, tapi ternyata nggak ada respon apa-apa, itu lu bisa bukan digugat ya, apa ya istilahnya, kayak nggak ngefek nih. Nggak ada, kita bukan kita gini loh, misalnya order di Kapi Tulis, misalnya contoh caption, wah ada kewajiban harus gini yang likes, nggak gitu sih kita. Maksudnya bukan itu yang kita janjikan gitu. Tahu kalau ini ternyata responnya reaktifnya bagus gitu, wah asik nih. Kan pasti kan berawal dari subjektif kan, terus kelihatan bahwa ini rame, kecil, engagementnya apa segala macamnya. Itu lo ngukur gimana? Kalau itu masuknya ke pengelolaan penyediaan kata-kata untuk akun media sosial, misalnya contoh influencer atau pengusaha atau pejabat, boleh sih protes. Ini selama ini kalian pegang kata-katanya kok yang ini dikit misalnya gitu, itu boleh. Kalau itu kan sifatnya project, bukan beli satuan ya. Kalau beli satuan biasanya karena momen istimewa. Tapi kalau project misalnya gue capek banget nih pegang Instagram, lo deh yang pegangin kata-katanya deh gitu. Atau lo ada editor nggak? Ada juga nih bro. Ya udah deh pegangin deh. Gitu. Nah baru lo bisa protes, kok dikit banget nih engagement, kan gue yang kelola gitu. Tapi kalau cuma beli satu ya karena momennya. Karena momennya kayak anak gue nih, anak ini Zar nih anak perempuan gue yang keempat ditunggu-tunggu. Bukan likes yang lo pikirin kan? Iya sih. Kecocokan sama momennya keren. Gitu loh. Iya, bukan likes yang dipikirin ya. Bukan. Karena emang ini merasa gue rilis, ya kan, gue plong dan gue juga approve. Gue waktu itu pernah dapat orang klien, anak di dalam kandungannya sini gugur. Momen sebelum dia operasi dia adain photoshoot. Itu fotonya gue lihat ya gini, dia nangis. Bikinin caption dong, ini ceritanya gitu. Peduli tuh dia tuh yang like berapa apa segala. Waduh, nggak peduli. Ini anak kesayangan gue, untuk yang terakhir kalinya ada di dalam perut gue foto nih gitu. Sebelum dibuang kan? Belum. Istilahnya digurah ya, apa sih istilahnya tuh? Iya. Dikeluarkan, diangkat lah. Buang tersalah lagi gue ngomongnya. Ya diangkat lah. Udah agak ini sih, udah agak gede juga bro. Gue nggak tahu deh. Ya sebelum dikeluarkan, maksudnya kan difoto dulu kan? Iya. Gue nggak tahu apakah dia bisa digendong. Gue juga bingung juga ya. Tapi kayaknya mungkin 5 bulan deh. Gitu. Nah seperti itu momen-momen yang udah bukan like sama komen yang lo pikirin itu kan. Itu udah kayak album foto yang wah berkesan banget gitu, tidak terlupakan. Jadi ya itulah peran kata-kata di situ. Kata-kata yang gue jual itu ada itu. Itu hitungannya berapa? Bukan ke harga dulu deh, kayak ini mahal, ini murah. Apakah memang jumlah perkatanya atau esensinya secara bisnis nih? Yang menentukan harga di gua itu adalah yang komersial pasti lebih mahal dari yang non komersial.
Oke, itu. Misalnya contoh yang order orang biasa gitu. Atau lu akun lu mah komersial menurut gua kan misalnya gitu. Karena udah public figure, udah apa gitu. Itu satu. Terus kedua, dari durasi pembuatan. Lu butuhnya kapan? Oke. Wah, gua baru ingat nih jam 12 nih. Aduh, si bos gua ulang tahun, gua mesti ucapin bla bla gitu. Ya gua berarti ngerjainnya cepet dong nih. Ya kan, buka laptop atau ketik atau lagi di jalan mungkin. Nah, ada harga untuk itu misalnya. Perkataannya di itu nggak? Maksimum untuk satuan ya, maksimum 350 kata. Gitu. Tweet itu berapa ya? Twitter. Sama, itu masukannya caption. Gitu kan di gua nih ada tagline, ada tagar nikah, ada wedding, sekarang ada hashtagnya bro, ada. Emang iya? Ada. Keren banget nih bangsa ya, makin kesini ya. Ada 2 nama digabungin gitu kan. Gitu. 2 nama digabungin. Iya. Kan tinggal digabungin doang. Oh, jadi istilahnya tertentu yang. Iya, ngerti. Kayak contoh kemarin si Deva Mahendra nikah sama Mika Tambayong tuh. Hashtagnya Definitely Mika. Wah. Oh gila. Gue tahu viralnya pernikahannya, tapi memang ya kan gue bukan warga Twitter dan sebagainya, bukan warga tagar ya. Tapi denger begini aja. Oh, kok kepikiran ya? Ya kan keren-kerenan kan. Dulu kan gak ada pre-wedding zaman dulu. Sekarang udah ada pre-wedding. Foto pre-wedding. Enggak, maksudnya musim musim pernikahan makin modern, makin ada aja. Sekarang di undangan digital ada love story bro. Dulu gak ada cetakan. Sekarang ada love story, kisah cinta yang dibagi per foto-foto pre-wedding itu, yang mengisahkan perjalanan cerita atau ketemunya gimana. Ntar di foto itu dibikin caption love story. Itu kerjaan kapitulis begitu sekarang. Oh, jadi ada cerita tentang mungkin bukan pre-wednya, tapi lebih kepada proses awal ketemunya gimana. Misalnya dia nggak mau pakai foto nih. Ya, gue ketemu sama orang ini, makanya kami menjatuhkan untuk menentukan pilihan buat menikah. Nah, inilah kisah kita gitu. Jadi si yang diundang juga tahu, oh ternyata ini tuh dulunya tuh udah begini ya dunianya ya. Gitu. Itu pakai kata-kata semua itu. Ada yang ngucapin kata-kata buat ada seucap kata untuk si undangan ini gitu. Ada cuman bukan love story tapi full surat 1 halaman tuh buat si undangan gitu, nyeritain dalam 1 paragraf gitu. Ya ini kita awal ketemu gini, ini. Tapi di bagian-bagian terakhir tuh request gimana caranya biar datang. Bisa nge-request ada target call to action yang kuat. Yes. Sehingga oleh karena hubungan kita baik selama ini yang sudah kita jalin bertahun-tahun, dan oleh karena berartinya acara ini kan gitu kan bahasanya. Makanya alangkah baiknya kalau tidak ada sesuatu yang berarti yang menghalangi datang. Gitu kan bahasanya kan gitu kan. Wah. Bisa ya kan. Apa sih sesuatu yang berarti yang menghalangi? Kesehatan misalnya. Kalau sakit ya jangan gitu kan. Tapi kalau nggak ada, go gitu misalnya. Apalagi sekarang nih di undangan tuh ada sekarang nomor rekening bro di undangan, bukan cuma kotak. Tahu. Nah, kadang-kadang ada cuma 1 kalimat baris sedikit gitu kan. Kalau template-nya apa sih? Send gift to. Biasa banget itu menurut gue. Iya. Gitu. Oh, berarti dengan tulisan bisa orang terpanggil melakukan aksi. Kalau dengan kuatnya itu tulisan nggak cuma sekedar kayak apa? Biasanya, ada yang komedi juga gitu. Gimana? Misalnya kan kalau di awal-awal kan yang berbahagia kami bla bla. Terus gitu kan. Ada yang komedi tuh yang berbahagia dan agak sedikit pusing memikirkan catering gitu-gitu. Apa ya? Oh, itu bisa request. Oh iya. Zar, gue pengen agak komedi biar agak santai gitu. Lu bisa kasih begitu ya? Bisa. Gitu. Ada yang pernah gue bikin desain tuh yang ada logo Avengers-nya karena pertama kali nonton Avengers. Gitu-gitu kayak makanya sebenarnya pernikahan, wedding invitation, pre-wedding, tagar nikah itu semua tuh sifatnya menurut gue ya personal dan spesifik. Sayang banget kalau pakai template menurut gue. Oh iya. Makanya wedding organizer tolong hubungin dari jualan nih. Vendor. Ya. Tapi terlepas dari tadi kata-kata barusan, ya gue tahu ini sebenarnya memang bukan jualan. Ada gue kadang ngundang orang nih narasumber nih, ngarang-ngarangnya ya ini jualan gitu ya. Tapi memang benar. Sayangnya dengan menggunakan template itu gue bisa tolerir nih. Biasanya kan gue sikatnya alah emang jualan aja loh. Tapi bener sih namanya kayak gitu kan personal ya. Jadi bukan berarti kayaknya ayo lu pakai captionnya nih dia lagi jualan nih. Enggak. Tapi secara objektif gue mikirnya momen sakral, momen lu berdua, momen dunia itu adalah milik lu berdua, yang lain yang kontrak, yang gitu-gitu kan itu kayak spesial banget tuh. Gue juga pernah dapat orderan
ini termasuk banyak yang datang ke gue ya, cuman bukan gue yang ngerjain karena bukan ranah gue kan. Tapi ada beberapa suka ada yang request maunya Zari nih yang buatin sebuah kata-kata di cover belakang buku Yasin, bro. Nah, ini serius apa beneran sih? Beneran. Demi, bro. Demi. Di belakang buku Yasin. Gue nggak tahu dia. Ya, di meninggal nih keluarganya. Ibunya lah. Gitu. Gue nggak tahu di belakang atau di balik ada sedikit ucapan dari yang mewakili keluarga ke mendiang almarhum ini gitu. Tujuannya ngarahnya kemana? Biar apa? Biar orang datang. Nggak tahu kalau buku Yasin kan misalnya 40 harian atau 1 tahunan gitu. Kan gitu kan ada perayaan itu kan. Ada. Ya bagian merayakannya ada. Iya kan bagian merayakan gitu, syukuran gitu. Terus ada yang nggak tahu itu mungkin dibagiin ya atau gue juga bingung juga. Gue juga bingung tuh buku Yasin tuh yang gimana ya gitu. Gue juga bingung. Kalau dipanjangin gue bilangnya gue nggak ambil pendapat yang itu. Nggak usah lu tanya, udah pokoknya gue nggak yasinan, gue nggak tahlilan, jadi meninggal aja. Gue kan punya pendapat, punya pendapat tentang ideologi atau fikih seputar itu gitu. Nggak lu nggak usah pancing. Ini abis ini nanya lagi nih, hukum maulid gimana? Biar panjang lagi nih. Enggak gitu. Ya boleh kan, gue pilihan gue beda sendiri, boleh. Beda sendiri. Maksudnya pilihan gue gitu. Bukan beda sendiri kan, gue ngikutin Rasul SAW gitu. Iya kan, kebetulan emang kan kalau misalnya 3 harian, 40 harian kan ngikutin apa lagi? Halo, Gibran. Anak buah lo nih, Gibran. Loh, enggak, kalau gue ngikutin Rasulullah SAW. Betul, enggak ada berarti yang maksudnya 3 hari, 40 hari, 2 ya, kalau yang gue 1 tahunan, 3 tahunan. Kalau meninggal, ya kalau yang gue fahamin, yang gue pelajarin, para sahabat ketika Rasulullah SAW meninggal, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, dan seterusnya itu nggak melakukan itu. Nah, berarti kan kalau gue tidak mencontohnya, berarti gue ngikutin mereka. Iya, maksudnya itu tradisi lain sebetulnya kan menurut gue. Kalau gue baca-baca sih, gitu. Kalau teman-teman dari kerajaan dulu kan gitu kan. Ya, gitu. Cuma kan patokannya bukan tradisi kan, tapi kan dalil yang disampaikan oleh Rasulullah SAW gitu. Selalu yang paling utama dari yang penting kan. Hah? Gue nggak tahu lagi nih view-nya berapa, dipotong orang. Ya kan bisa diedit tadi. Gitu. Enggak sih, tapi gue udah visi misi dakwah gimana dong? Iya maksud gue ada tuh tahu itulah pokoknya bagi yang merayakan kan gue boleh dong gue menghargai mereka yang bagi yang merayakan. Gue juga jangan diserang juga sama lo pada, kan gue nggak lagi ngina-ngina lo. Tadi maksud gue mau nanya sama lo, Der, maksudnya apa? Yang kayak gimana sih? Gue juga mau nanya, lo juga nggak tahu ternyata. Gue juga nggak tahu lah, gue juga nggak tahu ya kan, istilahnya logikanya gini, gue aja pesan sama bini gue aja, kalau aku meninggal tolong nanti nggak ada perayaan ini ya. Terus bini gue dapat edukasi itu, berarti gue nggak belanja buku Yasin dong. Sudah, kita sama-sama nggak tahu. Gitu Zar, nggak usah dipanjangin Zar. Ya pokoknya itulah. Pidato juga ada gue pidato. Ini gue mau belok ini pidato. Makasih ya. Pidato. Oh, pidato yang kemarin waktu di pas debat capres. Pidato, misalnya pidato. Apapun, misalnya mau pensiun, masa Pak Prabowo gue nyiapin pidatonya, pantunnya mungkin. Pantunnya mungkin. Pak Prabowo ya pasti ya timnya lah ya gitu. Teman-teman sekpri suka kadang-kadang japri gue gitu. Mas ada pantun nggak? Bapak besok mau ini nih di Medan gitu. Wah, jam berapa naik? 5 menit lagi. Waduh, gimana bikin pantun 5 menit lagi? Gue kadang-kadang maksud gue aduh, abang-abang sekprinya Bapak nih yang 3 orang suka ikut Bapak. Tahu. Viral itu. Aduh, jangan mendadak, tapi kalau bukan gimana ya kan, dia kan menurut gue ya kayaknya vibe kerjanya tuh pasti zero mistake kan. jadi Bapak mau naik pantun 5 menit, harus 5 menit jadi pantun kan, berarti kan gitu kan bahasanya gitu, kerja cepet gitu. Buatin ya, ada kebanggaan tersendiri kalau misalnya gue juga belum terlalu merhatiin tuh kepake nggak ya pantun yang gue kasih. Tapi ya kalau dari Zari kan bagus biasanya ya. Asik. Kayak gitu. Tapi kalau cinta-cintaan lu udah gak lakuin lagi, ntar lu mau balik lagi ke dunia cinta-cintaan ya kata-katanya. Iya kan? Iya. Kan sekarang udah isu pilpres, kalau udah kelar kan ya sudah lah, berarti lu akan balik lagi ke sana. Nah gitu, teman-teman di penerbit nih suka kapan buku lagi. Rindu memang gua buku. Tapi menurut gua sebagai seorang penulis, media kata-kata tuh bukan cuma kertas menurut gua. Mic itu media kata-kata. Gitu. Baliho itu media kata-kata juga.
kita bisa membaca di mana-mana gitu. Bukan hanya lewat membaca, juga lewat mendengar, kayak dengerin lo podcast gitu. Kayak gitu kan. Ya itu pembelaan aja sebenarnya, males aja sebenarnya itu. Lu bikin lah, kasihan lah penonton lu. Iya, pembaca. Gitu. Ya. Sekarang ada ini kan, subscribe. Gue pikir jangan-jangan di situ aja kali ya gue bikin tulisan yang bisa dibeli gitu. Kan sekarang kan medsos kayak gitu kan. Iya. Lu bisa subscribe konten, lu bisa jual karya dalam bentuk digital di website, ada karyakarsa.com, ada apa-apa banyak-banyak gitu. Jadi gue lagi berpikir, lu kan juga tadi nanya buku masih kan gitu. Buku masih oke nggak sih, minat baca bukan ada turun ya gitu kan? Iya, kita juga mengurangi supaya pohon tetap hijau. Keren nih, masuk nih ESG campaign. green. Ya, environmentnya masuk nih. Ya. Tapi berapa Zar harganya Zar? Apa tuh? Gue tetap penasaran aja sih. Tulisan-tulisan lo itu gimana sih hitungannya? Bayarannya? Lo kalau mau buka red card ya monggo, kalau enggak juga tolong. Gue juga bingung, tergantung kebutuhannya. Ada misalnya brand gitu, butuh kata-kata di kemasan produknya gitu. Ya order bukan gue kami tulis gitu. Tapi kecuali mau ada inisial ZH-nya, ya itu ini apa, negosiasi aja. Gue nggak terlalu nentuin. Kadang-kadang kalau misalnya gue nggak suka ininya, nggak usah deh gitu. Kayak contoh, ada pernah penyanyi dangdut order gue bilang aduh kalau bisa beli putus aja liriknya gitu. Pernah, soalnya dia requestnya liriknya yang ABC yang gue nggak suka sama esensi liriknya, gue kurang suka. Tapi gue bisa buatin secara profesional, gue bisa buatin. Apa ya, pokoknya nuansa liriknya tuh kalau orang punya duit bebas deh. Gue nggak suka gitu, paham gak sih lo? Gue nggak suka, gue tuh gue tuh gimana ya? Gue geli ya gitu. Enak sih, lucu kan, ada gitu, ada rimanya, orang pasti suka tuh kalau denger kayak gitu. Apa? Tapi nggak mau gitu, gimana ya? Ada abang apa? Ya gimana? Tau lah dangdut itu kan. Gini aja gue buatin, bagus nih gitu. Udah itu lu beli putus aja. Gue nggak minta royalti, tapi angkanya segini gitu. Dibeli sama dia gitu. Paling banyak apa sih orderannya? Paling banyak sekarang kalau untuk personal masih caption. Personal chat, surat non formal, caption masih itu, antara itu. Caption ya. Personal ya, berarti komersil. Sama surat kan ulang tahun sifatnya, bro. Setiap hari ada ulang tahun, setiap hari ada yang lahiran, ucapan selamat. Ucapan selamat lah intinya begitu ya. Ucapan selamat tuh paling banyak. Gitu. Pidato juga lumayan bagus gitu. Pidato bagus ya. Berarti Tom Lembong bagus tuh ya waktu sempat bikinin pidatonya Pak Jokowi. Pidato personal maksudnya. Kok langsung lu singgah begitu sih? Kalau kan berarti bagus dong kalau Pak Tom Lembong dipercaya Pak Jokowi. Bagus. Waktu buat tulisan untuk pidatonya beliau saat beliau menjadi menteri dan Pak Jokowi presiden waktu itu di masanya. Pak Anies dulu sempat viral tuh di DKI, ada budget buat naskah pidato, penyusun naskah pidato tuh 97 juta kalau nggak salah. Gue sempat beritanya tuh. Gue cari kontaknya Pak Anies, nggak ada yang nemu lagi. Gue bilang, Pak saya kurang dikit bapak tuh buat hemat anggaran gitu. Emang ini balik-balikin orang ya? Anggaran apa emang ya? Ada, coba nggak ada dulu ini. Emang nggak ada anggaran apaan maksudnya? Anggaran DKI buat pidato Pak Anies ada. Tapi bukan dia yang bikin kali. Aduh, gue juga lupa deh. Kan bisa jadi kan justru Pak Anies mangkas-mangkasin biaya-biaya yang itu heboh karena nih orang kan kagak, menurutku paling bagus pidatonya. Gue paham nggak maksudnya? Heboh. Tapi gimana ya? Kalaupun ada yang bisa menyusun naskah pidato buat Pak Anies, kalau misalnya pidato di A, B, C, wah itu berat banget tugasnya itu. Benar-benar harus punya satu nada yang sama dengan Pak Anies yang sedemikian. Mantap sih, gue jujur aja, gue walaupun gue dukung Pak Prabowo, gue ngefans beneran deh, gue ngefans. Bagus ya retorikanya. Tapi banyak yang bilang juga katanya retorika katanya percuma kalau nggak kerja, itu sama aja. Ya udahlah, anyway lah, kita jadi bahas-bahas begituan. Intinya gue mau buka dong Kapitulis, buka dong Dim. Ini ada website-nya nggak? Jasa rangkai kata. Nggak ada. Asik banget loh. Gue nggak tahu lu nggak punya kompetitor kayaknya. Ada. Lu kalau klik hashtag jasa rangkai kata banyak, tapi memang tidak. Iya, gue kasih panggung. Tidak kita bahas di sini maksudnya. Gitu. Asik. Ya. Tuh kayak gini-gini aja pada tagar nikah ada nama dan harapan manis dari dua orang yang jatuh cinta. Rimanya
Coba agak scroll bawah. So, Kapitulis. Boleh gitu. Tuh gitu-gitu aja. Udah lama. Oh, ini rata-rata behavior orang yang lo masuk ke kebiasaan orang-orang. Jadi cakep tuh. Ada yang harus kamu ceritakan dengan baik, dengan jelas dan dengan indah. Kayak gini-gini kan susah ya. Kalau menurut gue semakin sedikit kata-katanya itu semakin berat menurut gue, paling susah. Makanya kalau misalnya ada orderan misalnya buat nama perusahaan, nama produk atau tagline perusahaan, tagline produk. Dikit tagline berapa sih, paling 3 kata, 4 kata. Iya, itu susah ya. Susah. Apa tagline brand yang pernah lo bikinin? Ini secara komersial. Yang agak kurang menurut gue ya, amin aja dulu tuh kurang menurut gue. Lo jangan subjektif. Mentang-mentang ini bukan. Gue ada riset, ntar pernah deh. Gue udah meriset sendiri, nanti kapan-kapan deh. Coba, nggak apa-apa. Nih gue fans. Gue sebagai media gue pengen tahu. Amin aja dulu tuh kurangnya di mana? Tadi pertanyaan lu di mana? Apaan sih? Pertanyaan jadi ngalihin perhatian. Oke ya, satu ya. Tagline. Nggak, gue juga jujur. Amin aja dulu tuh di mana kurangnya? Kayak gini. Gue nggak tahu dalam rapat meeting itu tagline amin aja dulu itu oke itu aja dulu gitu, pasti ya menurut gue, tapi gue membayangkan gitu dipilih karena semua orang tahu amin artinya apa ya. Menurut gue dipilih jadi karena semua orang udah deket banget gitu amin. Tapi menurut gue harus punya juga riset yang bisa membayangkan kira-kira seberapa sensitif kata ini menurut gue. Bisa dibela memang, semua orang kok nggak cuma agama A doang, yang agama lain juga amin. Iya bisa. Tapi kesensitifan ini harus benar-benar dipertimbangkan dari mempertimbangkan kira-kira serangan datangnya dari mana. Contoh, kenapa jadi kurang dan kenapa jadinya ada penyerangan kira-kira? Dari sisi yang mana? Ya, enggak, ini buat edukasi, Jari. Bener. Enggak, maksud gini. Coba. Bagaimana kita membuat suatu kata itu aman seaman-amannya. Nah, salah satu yang bikin kata itu nggak aman kan rentan jadi pembahasan atau apa. Tapi di pikiran gue ya, siapa Pak Anies juga itu membuat rentan. Pak Anies 2017 misalnya, contoh. Pak Anies punya ceruk yang cukup kuat, tapi gue rasa Pak Anies butuh pemilih baru, gue rasa, bener gak? Nah, pemilih baru itu menurut gue agak sedikit dipersempit jalan masuknya menuju amin aja dulu, dari kata amin menurut gua. Nah itu aminnya ya. Lalu aja dulu gitu, amin aja dulu. Kayak belum yakin. Ya dulu gitu. Ya, kayak belum, kayak semacam lu aja masih ragu gitu. Yes, terkesan juga jadi doang, amin doang gitu. Iya, amin aja dulu deh. Kayak lu aja mungkin setengah-setengah nih. Kayak gak yakin gitu. Menurut gue gini, bagus. Tapi menurut gue pasti ada yang lebih bagus dari sekedar si aja dulu ini. Oh iya, harusnya memang gue yang bikin. Mungkin bisa menang. Belakangnya in juga harusnya gitu. Biar rima. Gue lebih suka I'm Anis sih menurut gue. I'm Anis. Karena manis maksudnya. Iya, ngarahnya ke situ. Lebih bagus, Anies. Aman aja, nggak arahnya nggak terlalu kanan. Gitu. Oh, ngerti gue. Gitu loh. Kan karena kan beliau sempat ada stigma kadrun. Yes, maksud gue. Waktu 2017, terus tiba-tiba amin lagi. Berasa nggak ada usaha untuk stigma itu diruntuhkan pelan-pelan gitu kan? Ya kan gitu. Maksud gue dimulai dari tagline dong. Iya, gitu. Tapi sementara tagline-nya malah mencerminkan ke lumayan mencerminkan kanan. Gitu. Untuk ceruk yang lama bahagia denger itu, wah gitu, disisas gitu kan. Tapi untuk pemilih-pemilih yang datang ke desak Anies terus, wah gue baru lihat sih orang kayak gini. Nah lo butuh pemilih yang kayak gitu kan. Rangkul pertama itu pakai tagline itu menurut gue. Itu yang gue. Kalau yang 02 kita beda aja, waktu itu Ferry Ruwandi di sini tuh gue juga objektif. Yang 01 salah, 02 salah, 03 salah gitu dari segi ekonomi misalnya, strategi visi misinya. 02 itu nggak tagline-nya, kalau ini kan amin aja dulu. 02 sederhana tapi nggak. Apa sih 02 tagline? Bersama Indonesia Maju. Oh, itu menurut lo? Bagus. Tapi dengar dulu. Gue mau puji. Jari. Gue mau puji tagline.
tagline paling pasti bagus lah. Nih, tapi Amin aja dulu salah, 03 salah hancur-hancuran. 02 keren. Gitu kan jadi. Menurut gua tagline paling bagus 03. Abis gua ngomong gitu aja. Indonesia unggul terus dikemas demikian rupa dengan satu kata sat-sat. Bagus itu menurut gua. Nah, gua juga kurang tahu nih ketika kan udah bagus dari segi tagline. Apa enggak lo? Nah, 02 standar, aman menurut gua. Main aman bersama Indonesia Maju, aman enggak. Tadi lu bilang apa sih? Ya 03 kenapa? Bagus. Enggak, kenapa? Udah bagus tapi gua enggak tahu apa. Ya gua kurang tahu kenapa agak sedikit angkanya juru kunci hasilnya. Kalau tagline bagus loh menurut gua. Angkanya juru kunci maksudnya? Kalau klasmen itu kalau paling bawah kan juru kunci namanya. Oh. Paling bawah di antara 3. Oh. Tapi kalau misalnya ranking 3 bagus loh kalau di kelas. Iya benar. Ya, agak ada alpha 2 biasanya tuh. Oh iya. Gak masuk karena izin sekolah. Iya. Mungkin lupa bawa charger kali ya. Iya. Soalnya angkanya kayak baterai lowbat. Udah merah. Lupa di low power. Iya. Lupa di apa yang warna kuning itu apa namanya? Tapi Pak Ganjar lolos ke Liga Champion kayaknya ini kan. Masih peringkat 3. Iya kan? Masih lolos. Di klasemen kalau lolos. Kalau mau ikut Liga Champion lolos, Pak. Oh iya. Lupa di low power mode ya berarti ya. Bagus loh. Menurut gua dari segi tagline paling bagus. Gue cuma memandang tuh dari segi kata-kata. Apa sih kata-kata yang hits? Gemoy. Kenapa lu juga depannya begitu sih? Lu terlalu dukung banget Jar. Yang gembira. Sat-sat. Ini gue lagi puji sat-sat. Slepet itu bagus. Iya. Tapi tanya dong siapa yang bikin. Lu? Ya, enggak lah, ada lah. Terus oke, fokus. Slepet itu bagus menurut gua. Gua bilang bagus. Slepet tuh Slepet tuh. Kalau yang emang Amin aja dulu gua emang agak deg-degan. Slepet mah top. Gak disarkas nih. Bener. Slepet tuh kok sarkas sih? Bagus. Apaan sih? Bener Slepet tuh dengerin gua dulu makanya. Iya. Gua juga salah satunya tuh yang bingung kenapa dulu itu. Ya kan bener kan? Gue nggak dateng waktu itu. Keluar kota, tiba-tiba udah ada itu. Iya makanya. Iya. Padahal kan gue aktif juga di rumahnya Pak Sudirman Said. Terus ini episode bahaya banget nih. Iya gitu. Nah tapi serius bukan gue yang bikin. Slepet itu. Slepet. Gue semangat nih bahas slepet. Slepet itu kan terciptanya bukan dibikin, itu respons netizen warganet. Caimin gini, orang bilang wah slepet. Ya, itu gitu memang kan. Namanya menyasar kepada perilaku warganet, perilaku konsumen. Jadi dia tahu di target behavior tepat pada sasaran. Jadi kayak emang udah kebiasaan orang-orang gitu loh. Mantep. Tiba-tiba pas di debat jadi slepet nomik. Oh itu bukan gue, nggak tahu siapa. Iya gak. Slepet nomik. Kita akan slepet korup. Wah menurut gue. Oh tapi lu lihat dari sisi ininya juga loh. Maksudnya kan itu ada makna-makna tertentu gitu. Yes, tapi dari segi penampilan grogi apa. Jadi slepetnya itu luruh kekuatannya pelan-pelan gitu. Dari segi penampilan. Kalau misalnya slepet yang ngomong Pak Anies, mungkin menurut gue performanya oke tuh. Kalau slepet yang ngomongnya Pak Anies ngomong Pak Anies gitu. Tapi kan itu kan lebih identik sama Caimin kan. Iya, gitu, kan gayanya dia kan memang yang fun ya. Itu dibawa slepet itu terus dia gini dulu apa ya, menurut gue itu tidak dikemas dengan baik. Harusnya tim aja yang bikin di medsos apa gitu menurut gue, bukan doinya di slap itu kan harus diikuti orang ya gitu. Memang ada brainwash campaign apa segala macam ya itu. Gila bahaya banget ya obrolan kita ya. Iya nggak maksud gue ya kan meskipun kita beda ideologi kan, tapi kan untuk merangkul ya itu sangat bisa merangkul. Pak Anies nyanyi di Dangdut Akademi, menurut gue dari awal harusnya itu bisa jadi parodi yang terus menerus loh. Terlepas dari punya kecerdasan di atas rata-rata, ternyata ada sisi humanis apa adanya yang kalau nyanyi suaranya. Apa lu mau ngomong apa fales? Tapi itu bisa merangkul. Oh iya karena memang Pak Prabowo lo kira dia jago jogetnya? Iya. Tapi karena justru karena tidak bisa banget menurut gue, orang jadi senam. Nah itu bisa orang nyanyi tuh. Karena memang secara target atau konsumtif dan pemilih kan memang rata-rata kan mayoritas ya. Urusannya perut, urusannya happy. Ya kalau perut kan makan gratis, makan siang gratis, susu gratis, cepet karena urusannya perut. Enggak, ini terlepas dari
Maksudnya apa ya? Tapi memang benar. Gue paham. Tapi ketimbang internet gratis atau pendidikan gratis gitu kan. Maksudnya benar-benar. Iya benar kan? Benar. Jadi maksudnya tajam. Ini gue mau kritisi dari sisi brand positioning. Ya gue nggak mau teknis banget lah, intinya tajamnya di situ gitu. Maka tadi pas lo bilang tentang baru-baru merapat di TikTok belakangan, baru-baru ya tadi masalah istilahnya dangdut apa segala macam kan ke warga akar rumput kan. Dari awal harusnya. Dari awal. Gitu. Terakhir kan itu. Terakhir. Iya memang iya. Live TikTok juga di tengah-tengah menurut gue. Harusnya dari awal. Iya. Gitu. Sama ya gini kan. Gue rasa lu punya produk yang berkualitas gede banget. Tapi biar bagaimana kalau target marketnya lu sudah mengenali, ya susun sesuatu yang bisa ditangkap dulu sama orang itu. Tapi pas orang buka, wah gagasan luar biasa. Tapi covernya ya samakan dong. Ya lu juga tahu lah dulu ceritanya bagaimana sih. Lewat wayang kan dulu. Penyebaran agama. Gitu. Ya, oke, kalau analoginya ke bahasanya kalau analogi kan agama kan juga gagasan di dalam situ. Betul, tapi kan kalau dibalutnya dengan ada wayang, zaman dulu wayang. Lalu wayang si dalang itu bilang ada assalamualaikum something. Pulang wayang orang bilang assalamualaikum juga kan gitu ke rumah. Jadi kayak gue ambil contoh, mungkin contohnya agak sedikit sensitif, tapi menurut gue kalau misalnya yang mau dijual adalah gagasan, misalnya pendidikan gratis, Indonesia kesetaraan apa segala, itu sesuatu yang butuh diskusi memang gitu. Tapi untuk bisa merangkul orang menelusuri lebih dalam sampai ke gagasan yang diinginkan, menurut gue butuh yang namanya tadi lu bilang, kalau lu basis perut sih ya. Tapi menurut gue itu pemasaran, cover gitu. Biru mudanya 02 gimana sih, suka gitu orang gitu kan. Iya, yang ngerti gue. Di konten aja kan sebelum orang nonton sampai akhir itu kan hooknya harus kuat kan. 3 detik pertamanya harus kuat. Yes. Nah, gimana caranya lu kasih penawaran di belakang, tapi sementara dari 10 detik pertama tuh lu gak bisa menarik atensi. Poinnya kan itu. Yeah. Jadi apakah lu juga tuh yang Men in Black Tech gitu idenya? Bukan dari lu. Ya, lu kayak tendensi banget ya. Kayak kesana tuh. Udah obrolan belakang kamera masih dibahasin Sar. Enggak, maksud gue gini loh, maksud gue. Apa sih? Akar rumput mana ada pernah nonton. Gue aja jujur. Yang mana Black apa? Belum lihat iklannya gitu. Set apa Men in Black itu loh. Oh iya. Enggak bukan gue. Tuh. Masa gue harus buka sih di sini timnya ada 2. Ya anyway. Ya itu. Ya nonton paham lah. Gue ngarahnya kemana? Masa harus gue kasih tahu sih? Pak kan udah gue bilang gitu. Masa gue harus ngomong begitu? Ya anyway, buat teman-teman yang pengen pakai jasa, nggak gitu. Lu ngajak-ngajakin ke sono mulu lo. Ya. Jasa rangkai kata buat pemilihan gubernur masih ada ya. Terserah mau kubunya Ridwan Kamil atau Sahroni. Oh, udah ini ya? Nggak tahu. Pura-pura nggak tahu dulu. Ya enggak Sabi. Ya kan lu kan masa gua harus kasih tahu, bisa jadi menggecoh kenapa ada Bang Ahmad Sahroni. Ya. Ya. Okay. Ya kan? Ya lu siapin. Kalau gue jadi Pak Anies, kenapa lu jadi ke situ lagi sih? Gue maju lagi Pilgub DKI kalau gue jadi Pak Anies gitu. Ya, iya kan gue punya sesuatu tapi kan gue nggak bisa bocorin di sini. Pak Sahroni wakil boleh sebagai pendana. Ini mulutnya pedes banget lah. I love him tuh loh, maksud gue bagus juga. Anies Ahok keren. Gue kasih kemenangannya sekarang tuh kalau dua-dua maju. Iya. Anies Ahok. Tapi Pak Aniesnya yang ketua. Tapi gue nggak tahu, gue tanya Ustadz gue dulu ketua ya. Lagi. Tajam banget nih mulutnya. Lu kata mentoknya dia ke OSIS doang. Emang gini, keluar lo dari ruangan ini. Kalau gue jadi Pak Anies, gue nggak mau. Gue nggak mau wakilnya Ahok. Iya. Tapi gue nanya dulu, kalau di ranah Islam bagaimana? Kan yang nggak boleh itu kan kami di Islam kan pemimpin non Muslim. Tapi kalau wakil boleh? Aku nggak tahu, makanya gue nanya dulu. Gue udah keburu deklarasi lagi. Boleh. Gue juga baca-baca kan gue. Ya gue nanya dulu lah. Boleh. Tapi kalau bisa berat juga lawannya. Kalau misalnya dari segi agama dan akidah itu benar begitu, wow, itu kuat banget menurut gue. Karena ya memang dan sejarah juga kan nggak mungkin gabung kan? Bukan nggak mungkin. Kayaknya dirasa nggak bakal gabung tuh kayaknya tuh.
dari dua insan itu gitu, karena kan memang di 2017 kan sempat rame kan gitu makanya nah tadi gue nunjukin ke Zari nih rat gue ya kan. Jadi gimana cara hubungin di bio lu tuh, bisa gak klik atau mungkin ada, nomor kontak ya? Sebenarnya masih old school sih gue, maksudnya pesannya bukan yang lewat website, masih WhatsApp aja, ada nomornya 2 nomor, tinggal sapa aja adminnya, nomornya ada di bio kan tertera. Nah ya ada 2 nomor itu, tinggal pesan aja gitu, mau yang mana. Nanti tinggal ngisi format ya. Minta price list dulu kan. Nah, di dalam price list itu apa kan kebutuhannya gitu. Baru kalau udah oke pilih yang ini, dikirimin formulir sama rekening. Udah gitu doang, masih old school aja. Okay. Pujangga hati, tolong dong kata-kata hari ini dong. Aduh. Tadi boleh katanya Bapak mau naik pidato 5 menit. Maksud gue 5 detik gak boleh? Boleh, tapi coba. Yang gue udah apal-apal aja ya. Iya, boleh. Ini cakep nih. Ini lu tutup di sini langsung bumper nih, langsung tak kita kasih solusi langsung di situ. Siapa berjuang dengan sepenuh hati tidak akan pulang dengan penyesalan, meski kalah, meski patah, meski 16. Kita kasih solusi.